Hai, kali ini saya ingin memberikan opini saya tentang pengalaman dan kunci sebuah kesuksesan. Saya memang belum sukses sih, tapi tidak ada salahnya kan berbagi pengalaman. Jika saya tanya, seberapa berpengalaman Anda dalam berjalan? Atau seberapa banyak pengalaman Anda ketika tertidur? Sebagian dari kita akan merasa ini adalah pertanyaan yang sepele dan tidak jelas. Tapi, mari saya buktikan. Banyak yang mengira bahwa waktu yang kita habiskan dalam melakukan sesuatu akan mencerminkan pengalaman kita. Ya memang tidak salah sih, tapi ini juga tidak sepenuhnya benar. Sebagai contoh, pertanyaan yang saya berikan pasti akan dianggap remeh oleh orang-orang normal seperti kita. Tetapi hal ini akan jauh berbeda ketika saya bertanya kepada seorang atlet lari. Mereka bisa menjelaskan dengan gamblang kemampuan lari mereka, seberapa cepat dia bisa berlari, dan waktu tercepat mereka. Kenapa para atlet menganggap bahwa lari itu adalah sebuah pengalaman, sedangkan kita tidak? Hal ini karena mereka memiliki target dan learning models, sedangkan kita tidak memilikinya. Setiap harinya, mereka melatih kemampuannya, melatih kecepatannya, dan mencatat perolehan waktu mereka. Dan hal inilah yang membedakan mereka dengan kita, yang dimana kita berjalan hanya sekedar untuk sampai pada lokasi tujuan tanpa menggunakan kemampuan otak kita. Sama halnya dalam bekerja, kita menyukai hal yang monoton, kerja gitu-gitu saja, tidak ada pembaruan, tidak perlu berpikir dalam bekerja, dan melakukan hal ini selama bertahun-tahun. Sangat menyenangkan, tetapi hal inilah yang membunuh kita secara perlahan. Kita tidak berkembang pada posisi ini. Tidak ada hal baru yang kita pelajari, dan bisa saya katakan bahwa waktu bukanlah hal yang menentukan kemampuan bekerja kita. Lalu, bagaimana solusinya? Seperti analogi atlet lari, jika kita ingin terus berkembang, maka kita perlu menggunakan otak kita dalam bekerja. Kita harus melakukan hal-hal yang bisa mengasah otak kita agar pengalaman dan kemampuan kita terus berkembang. Sebagai contoh, saya ini seorang analisis kimia, dan saya bekerja di industri farmasi, yang dimana saya menguji suatu obat. Saya akui memang kerjaan saya ini monoton, seperti sampling, analisa sampel, dan membuat laporan. Jika saya pikirkan untuk jangka panjang, maka saya akan begini terus selama bertahun-tahun lamanya. Oleh karena itu, saya tidak ingin terjebak dalam lingkaran ini dan saya biasanya selalu meminta proyek-proyek baru ke atasan saya. Entah itu untuk mengerjakan kerjaan yang bukan tanggung jawab saya seperti mengecek laporan, membuat denah, mengerjakan kerjaan atasan saya, dan lain sebagainya. Adalah kepanjangan dari target, measurement, review, and reflection. Menurut saya, keempat hal ini merupakan kunci untuk mengkonversi waktu menjadi pengalaman. Setiap harinya, kita harus membuat target untuk diri kita sendiri saat berada di kantor. Sebagai contoh, hari ini saya memiliki target untuk menyelesaikan 5 laporan. Kemudian, setelah selesai bekerja, kita bisa mengukur apakah 5 laporan tersebut selesai dalam waktu 1 hari atau mungkin ada yang tersisa. Jika masih ada yang tersisa, maka bisa kita review hal apa saja yang tidak bisa diselesaikan dalam hari tersebut. Dan kemudian kita perlu refleksi hal apa saja yang menghambat kita dalam melaksanakan target yang sudah kita buat. Apakah mungkin karena terlalu sering bermain gadget, atau terlewat bercanda dengan rekan kerja, atau mungkin memang kita menunda-nunda pekerjaan.
If you want more than average success in your career, you must not only do your daily 9 to 5 jobs, but also seek an opportunity to participate in a major project. Saya sangat setuju dengan istilah ini, karena untuk menjadi lebih hebat dibandingkan yang lain, kita harus bisa menunjukkan kemampuan yang lebih, kita harus bisa membuka mata kita dalam mencari peluang, agar pengalaman kita bisa bertambah dan kita juga bisa dinilai lebih baik. Kebetulan, saya juga memiliki om yang mempunyai jabatan cukup tinggi di suatu perusahaan. Saya tidak mau sebut nama perusahaannya dan nama om saya, tapi yang saya tahu bahwa beliau menduduki jabatan yang cukup tinggi dan cukup penting. Sempat sekali saya mengobrol tentang pekerjaan selama kurang lebih 20 menit, dan dari obrolan tersebut benar-benar membuka kepala saya. Beliau bilang, jika ingin menjadi sukses, maka jangan hanya menjadi orang yang biasa-biasa saja, tetapi kalau bisa harus menjadi key person. Key person adalah orang yang memiliki kemampuan pada setiap aspek dasar dalam pekerjaan. Orang ini biasanya diandalkan dalam menjalankan proyek-proyek berat, dan harapannya jika kita bisa handle proyek yang besar, maka akan ada kemungkinan bahwa kita akan diberi kepercayaan untuk mengemban tugas yang lain lagi. Saya, Raffi Sani Dewanta.